Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dan mengkaji tentang hakikat keberbakatan anak. Mari kita awali diskusi kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Pengertian keberbakatan. Keberbakatan anak sangat berkaitan erat dengan kecerdasan anak. Istilah keberbakatan secara etimologi berasal dari kata bakat yang artinya dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Anak berbakat berarti anak yang mempunyai dasar kepandaian yang dibawa sejak lahir. Bakat juga sering dimaknai sebagai talenta. Artinya, anak berbakat dapat dikatakan pula sebagai anak bertalenta. Jadi, poin utama dari pengertian keberbakatan adalah kepandaian yang dibawa sejak lahir. Artinya, bakat anak itu muncul dan dibawa anak sejak dari lahir. Secara terminologi, keberbakatan sendiri dimaknai sebagai kemampuan atau kapabilitas yang tinggi berupa intelektual, kreativitas, bakat akademis, kepemimpinan, seni visual maupun pertunjukan. Jadi, secara istilah ini, maka keberbakatan itu harus memiliki kemampuan yang tinggi di bidang intelektual, kreativitas, bakat akademis, kepemimpinan, seni visual maupun pertunjukan. Maksud kemampuan atau kapabilitas yang tinggi di sini artinya adalah di atas rata-rata teman seusianya. Joseph Renzulli menyebutkan ada 3 ciri keberbakatan, yaitu kemampuan di atas rata-rata, tingkat komitmen akan tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Ini menurut Renzulli ya, ada 3 ciri keberbakatan, kemampuan di atas rata-rata, memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Istilah-istilah yang berkaitan dengan keberbakatan, yang pertama disebut juga dengan jenius. Ya, jadi ada anak jenius, gitu ya. Artinya apa? Kemampuan dan prestasi luar biasa pada area tertentu. Yang berikutnya adalah prodigi. Kemampuan yang menakjubkan dalam musik, catur, dan matematika. Bisa juga disebut gifted, yaitu kemampuan intelektual superior. Ya, kemampuan intelektual superior. Anak gifted ya. Yang berikutnya creativity, ya, kemampuan mengekspresikan ide atau gagasan baru. Kemudian ada talent atau talenta tadi ya, kemampuan dan bakat khusus. Inilah istilah-istilah yang sering dikaitkan atau berkaitan dengan keberbakatan. Yang selanjutnya adalah konsep anak berbakat. Siapa itu anak berbakat? Gitu ya. Bakat yang muncul pada diri anak merupakan salah satu gambaran dari kecerdasan majmuk anak. Jadi kalau menurut
Gardner itu ada 8 kecerdasan majmuk. Maka bakat yang muncul pada diri anak itu merupakan gambaran dari kecerdasan majmuk anak. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan tertentu di atas rata-rata teman seusianya. Jadi, anak yang berbakat itu artinya anak yang memiliki kemampuan tertentu di atas rata-rata teman sebayanya atau teman seusianya. Menurut Marlan, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional. Hanya berkualifikasi profesional ini artinya orang yang memiliki keahlian di bidang keberbakatan anak. Sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki komitmen kinerja yang tinggi. Ini ya. Selanjutnya, anak berbakat itu memiliki kemampuan yang unggul dalam berbagai bidang. Paling tidak ada 6. Yang pertama, kemampuan intelektual umum, IQ-nya gitu ya. Kecakapan akademik tertentu, kemampuan kreatif atau produktif, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bidang seni visual dan pertunjukan, dan kemampuan psimotorik. Jadi artinya kemampuan motorik gitu ya. Nah, ini adalah anak berbakat. Jadi anak berbakat itu ya kalau secara singkat dimaknai sebagai anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberbakatan anak. Yang pertama adalah faktor intern. Ini adalah genetik, jadi gen dari orang tuanya, bawaan, keturunan dari orang tuanya, memang orang tuanya sudah berbakat, sudah jenius, gitu ya, sudah cerdas, kemudian menurun ke anaknya. Fungsi neurologis artinya secara neuron, secara otak, secara syaraf, gitu ya, anak itu fungsi otaknya sangat bagus, sangat berkembang dengan baik. Yang berikutnya adalah nutrisi. Artinya nutrisi itu antara gizi ya, kesehatan gizi anak itu tercukupi dengan baik sehingga otaknya bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa berpikir dengan baik, sehingga menjadi anak yang berbakat. Yang kedua adalah faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas. Artinya di sini faktor ekstern ini adalah faktor lingkungan. Bahwa anak itu menjadi cerdas, menjadi berbakat karena didukung oleh lingkungan yang memadai. Stimulasi, motivasi yang diberikan oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, atau komunitas itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan bakat anak. Maka antara faktor intern dan ekstern ini ketika di prosentase sebenarnya ya akan jauh lebih besar faktor eksternnya. Dengan kata lain, anak memiliki kecerdasan sejak lahir, tetapi apabila lingkungan ini tidak mendukung, tidak memfasilitasi kemampuan anak, maka bakat anak tadi juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, faktor intern dan ekstern ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Demikianlah tadi uraian tentang hakikat keberbakatan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan,
bisa ditanyakan di kolom komentar dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.